Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia dari Universitas Jambi dengan ujung NIM 39 dengan prodi Sastra Indonesia semester 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan pendekatan semantik untuk memenuhi syarat nilai ujian tengah semester dengan dosen pengampu Siti Fitria SSMA. Berikut penjelasannya. Pendekatan semantik merupakan bagian dari tata bahasa yang dimiliki makna dalam bahasa tertentu, mencari asal mula dan perkembangan arti suatu kata. Nah, pendekatan ini digunakan dalam studi linguistik untuk memahami bagaimana makna terbentuk, berubah, dan digunakan dalam komunikasi semantik. Semantik sendiri memiliki berbagai cabang, yaitu pendekatan referensial, pendekatan behavioral, pendekatan kontekstual, dan pendekatan pengertian pendekatan referensial. Pendekatan referensial dijelaskan sebagai pendekatan yang memahami makna berdasarkan referen atau objek yang dirujuk dalam dunia nyata. Kemudian, pendekatan referensial dikategorikan menjadi makna referensial, makna yang memiliki acuan nyata dalam dunia nyata, misalnya seperti meja, merujuk pada objek meja yang bisa kita lihat dan disentuh. Kemudian makna non-referensial. Makna non-referensial tidak memiliki acuan konkret seperti kata tugas dan atau karena, yang hanya berfungsi menghubungkan kata atau kalimat tanpa merujuk pada objek tertentu. Kemudian kita bisa ambil contoh dalam surat izin. Nah, dalam surat izin memiliki kata-kata yang memiliki makna referensi merujuk pada sesuatu yang konkret dan dapat dipahami. Seperti pada kalimat berikut, saya orang tua dari Andi, siswa kelas 2 SD Negeri Tamidun 1, ingin mengajukan izin tidak masuk sekolah karena sakit. Nah, kata orang tua, Andi, siswa kelas 2, dan sekolah memiliki makna referensial karena merujuk pada sesuatu yang nyata dan dapat diidentifikasi. Kemudian pada kalimat selanjutnya, yaitu surat ini dibuat sebagai permohonan izin agar anak kami dapat beristirahat hingga pulih. Nah, kata surat, izin, dan beristirahat memiliki referensi yang jelas dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan semantik merupakan bagian dari tata bahasa yang memiliki makna dalam bahasa tertentu, mencari asal mula dalam perkembangan arti suatu kata. Pendekatan ini digunakan dalam studi linguistik untuk memahami bagaimana makna terbentuk, berubah, dan digunakan dalam komunikasi. Semantik sendiri memiliki berbagai cabang, yaitu pendekatan referensial, pendekatan ideasional, pendekatan behavioral, dan pendekatan kontekstual. Kemudian, apa sih pengertian pendekatan referensial? Pendekatan referensial merupakan pendekatan yang memahami makna berdasarkan referen atau objek yang dirujuk dalam dunia nyata. Nah, pendekatan referensial ini dikategorikan menjadi satu, makna referensial. Nah, makna yang memiliki acuan nyata dalam dunia nyata, seperti meja, merujuk pada objek yang dapat dilihat dan disentuh. Kemudian yang
yang kedua, makna non-referensial. Makna yang tidak memiliki acuan konkret, seperti kata tugas dan atau karena, yang hanya berfungsi menghubungkan kata atau kalimat tanpa merujuk pada objek tertentu. Kita bisa ambil contoh dan misalnya pada kalimat saya orang tua dari Andi, siswa kelas 2 SD Negeri Tamidun 1, ingin mengajukan izin tidak masuk sekolah karena sakit. Nah, kata orang tua Andi, siswa kelas 2 dan sekolah memiliki makna referensial karena merujuk pada sesuatu yang nyata dan dapat diidentifikasi. Kemudian pada kalimat berikut, surat ini dibuat sebagai permohonan izin agar anak kami dapat beristirahat hingga pulih. Pada kata surat, izin dan beristirahat memiliki referensi yang jelas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian selanjutnya pengertian ideasional. Ideasional dianggap sebagai salah satu fungsi utama bahasa yang digunakan untuk mengekspresikan pengalaman dan dunia luar, termasuk tindakan, peristiwa, dan relasi logis. Dalam konteks ini, makna ideasional berhubungan dengan bagaimana bahasa mempresentasikan realitas eksternal dan internal penutur. Kemudian proses material, mental, dan relasional yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti contoh pada teks Papaseng. Nah, ini dianalisis berdasarkan struktur linguistiknya. Pada kata seperti kejujuran, kepatuhan, kesetiaan yang memiliki makna kontekstual tentang nilai moral. Kemudian prasa seperti kalimat menghormati pemimpin yang menyampaikan gagasan tentang etika sosial dalam masyarakat Bugis. Kemudian seperti orang bijak mendengarkan sebelum berbicara, yang mengandung konsep tentang berbijaksana, mengandung konsep tentang kebijaksanaan dalam interaksi sosial. Papaseng bukan sekedar kumpulan nasihat, tetapi juga mencerminkan sistem nilai yang membentuk perilaku masyarakat. Nah, konsep sosial dan religius dalam konteks ini berkaitan dengan kearifan lokal, seperti ketaatan pada pemimpin dan pentingnya menjaga keharmonisan sosial. Contoh penerapan dalam analisis teks Papaseng. Contoh 1. Makna kepemimpinan. Pemimpin yang adil akan dicintai rakyatnya. Dalam analisis ideasional, kata adil tidak hanya merujuk pada tindakan hukum, tetapi juga mencerminkan gagasan tentang kepemimpinan yang bijaksana dan beretika. Kemudian contoh yang kedua, makna sosial. Menghormati orang tua agar hidupmu berkah. Dalam analisis ideasional, kata berkah tidak hanya bermakna religius, tetapi juga menunjukkan gagasan tentang kesejahteraan dan yang datang dari perbuatan baik kepada orang tua. Kemudian pendekatan ideasional juga membantu kita memahami teks Papaseng secara lebih mendalam, tidak hanya sebagai sastra lisan, tetapi juga sebagai panduan nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-menurun. Kontekstual. Nah, makna yang lebih luas mencerminkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menekankan pendidikan berbasis karakter tanpa paksaan. Kemudian metode pendidikan Ki Hajar Dewantara seperti konsep ngomong, among, dan ngemong biasanya digunakan untuk menjelaskan bagaimana pendidikan dilakukan dengan mengasuh, membimbing, dan mengarahkan.
mengarahkan siswa tanpa paksaan. Kemudian pendekatan kontekstual merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pada keterlibatan aktif mahasiswa dalam mengemukakan, mengembangkan, dan menerapkan pengetahuan dalam situasi yang nyata. Kemudian pendekatan kontekstual ini mengelompokkan konteks dalam beberapa kategori, yaitu konteks bahasa atau linguistik. Makna ditentukan oleh kata lain dalam kalimat. Contohnya seperti kata kepala dalam kepala sekolah berarti pemimpin, sedangkan dalam kepala ikan berarti bagian tubuh ikan. Kemudian konteks situasi atau eksternal. Nah, makna ini dipengaruhi oleh tempat, waktu, dan kondisi sosialnya. Misalnya seperti kata panas dalam cuaca panas. Nah, berbeda dengan situasi politik yang panas. Konteks emosional, makna kata bisa dipengaruhi oleh ekspresi atau perasaan pembicara. Misalnya seperti kata baiklah bisa bermakna persetujuan atau sindiran, tergantung intonasi dan situasi penggunanya. Kemudian konteks budaya. Makna kata atau ungkapan bisa berbeda berdasarkan budaya pengguna bahasa. Misalnya seperti dalam budaya Jawa, ungkapan mangan ora mangan kumpul berarti kebersamaan lebih penting daripada materi. Sedangkan dalam budaya lain bisa dimaknai secara harfiah. Nah, kemudian contoh analisisnya, analisis pendekatan kontekstual dalam teks berikut seperti contohnya 1, konteks sosial. Dia tinggi. Analisis kontekstualnya, jika dalam olahraga basket, dia bisa bermain, dia bisa bermakna dalam olahraga basket, tinggi bisa bermakna postur tubuh. Jika dalam sekolah, tinggi bisa berarti nilai akademik yang tinggi. Kemudian kita ambil contoh yang kedua lagi seperti contoh konteks budaya. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, dalam analisis kontekstual dalam budaya Islam, ungkapan ini berarti lebih baik memberi daripada menerima. Nah, kalau dalam budaya bisnis bisa diartikan sebagai lebih baik berinvestasi daripada berhutang. Dengan menggunakan pendekatan kontekstual, kita dapat memahami makna bahasa menjadi lebih luas dan akurat, sehingga menghindari kesalahpahaman dalam komunikasi. Sekian saja penjelasan tentang pendekatan semantik. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.